Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam ini, kalau ditinjau dari kalender Hijriah, ya sudah masuk hari Senin. Karena kalender Hijriah itu dimulai maghrib, yaitu malam Senin 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Tapi kalau ditinjau dari kalender Miladiah, maka dia masih hari Ahad malam. Jadi kalau Hijriah malam Senin, kalau kalender Miladiah Ahad malam 17 November 2024 Miladiah. Karena permulaan kalender Miladiah itu dimulai jam 00. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya jualah berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, apalagi nikmat iman dan Islam, itu bisa mendatangkan kita ke masjid yang penuh mubarak ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian tafsir Al-Jalalain di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Rasidi, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, Darul Arkam Gombara. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai rahmatan lil alamin, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya muliakan, para santri juga para pembina yang hadir, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Sebelumnya kita berdoa dulu, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, baik anak-anakku, 2 pekan lalu kita kaji ulumul Quran. Yang kedua, pada malam ini kita kaji surah Al-Baqarah, ya, dari tafsir Al-Jalalain ayat 33. Ya, silakan dibuka Al-Qurannya, kita baca sama-sama ya. Saya dulu, baru kalian ikuti. Halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Ambi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum. Ya, silakan. Hum asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, baik, sekarang kita belajar tajwidnya dahulu ya. Sesudah itu nahwunya dan terjemah serta tafsirnya. Pertama di sini ada disebut mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu mad yang panjangnya satu alif atau dua harakat. Apabila ada fathah, baris fathah bertemu dengan alif atau baris kasrah bertemu dengan ya sukun atau dhamma bertemu dengan waw sukun. Ya, contohnya qala. Nah, itu qala di situ ya. Qala itu mad tabi'i. Qa berbaris alif ketemu alif, berbaris fathah ketemu alif. Kemudian inni. Nah, itu ada baris kasrah bertemu ya sukun. Kemudian tubaduna, ya, tubaduna, dhamma ketemu dengan waw sukun, ya, itu panjangnya satu alif atau dua harakat. Jadi cara membacanya itu dipanjangkan satu alif atau dua harakat. Contohnya nuhiha, nu ketemu dhamma ketemu waw, hi ketemu kasrah ketemu ya sukun, ha ketemu fathah ketemu alif. Kemudian yang kedua ada disebut mad jaiz munfasil. Ya, mad itu panjang, jaiz boleh, munfasil itu terpisah. Contohnya di sini ya Adam. Ya. Jadi kalau ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah
di lain perkataan seperti ya Adam, ya cara membacanya lebih baik dipanjangkan, ya seperti panjangnya mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil itu panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Tetapi juga boleh dipanjangkan seperti panjangnya mad tabi'i, karena jaiz itu boleh. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang bernama iklab. Ya, iklab itu artinya menukar atau mengganti. Jadi contohnya ambihum, ya itu apabila ada nun sukun, ya atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf ba. Ya, cara membacanya itu dengan menyuarakan nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Jadi nunnya itu ditutup mulutnya seperti membaca mim sukun, ya, dan dengan merapatkan bibir serta mendengung. Ya, jadi ambihum. Kemudian ada juga mad wajib muttasil. Nah, contohnya bi asma'ihim. Ya, apabila ada mad tabi'i, ya alif bertemu dengan hamzah, ya di dalam satu kata, ya jadi asma kemudian ketemu hamzah di dalam satu kata, wajib dipanjangkan karena disebut wajib. Ya, dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 2,5 panjang mad tabi'i atau 5 harakat. Jadi dipanjangkan bi asma'ihim. Ya. Ini wajib. Mad itu panjang, wajib itu harus, muttasil itu bersambung dalam satu kata. Kemudian yang kelima gunnah. Nah, gunnah itu artinya berdengung. Nah, itu apabila ada mim bertasdid atau nun bertasdid, nah, itu didengungkan. Seperti falamma, nah, itu mim bertasdid harus didengungkan. Ini apabila ada mim bertasdid seperti falamma atau nun bertasdid seperti ini, ya, cara membacanya harus dibaca dengung. Kemudian yang keenam ikhfa syafawi. Ya, contohnya hum bi, ya hum bi asma'ihim. Ya, itu apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, hum bi. Ya, cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Ya, harus dibaca hum. Ya, hum jadi panjang, hum, jangan hum saja. Jadi hum dipanjangkan. Ya, karena di sini ikhfa itu artinya samar-samar antara izhar dan idgham. Kemudian yang ketujuh, di sini dikatakan izhar syafawi. Ya, contohnya bi asma'ihim fa, ya mim sukun bertemu fa. Ada bi asma'ihim qala, ya jadi ada mim sukun bertemu fa, ada mim sukun bertemu qaf, ada mim sukun bertemu alif, alam aqul, ya. Jadi hukum bacaannya disebut izhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain mim dan ba, ya, itu dan mim sukun berhadapan dengan qaf. Cara membacanya, ya mim sukun disuarakan dengan terang, ya terang izhar dan jelas
di bibir serta mulut tertutup. Dan harus diperjelas lagi bila bertemu dengan huruf waw dan atau fa. Ya. Kemudian yang kedelapan ikhfa hakiki ya. Nah, ini contohnya kuntum. Ya, kuntum apabila ada nun sukun ya atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf khalqi ya, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab bertemu dengan huruf ya, contohnya dengan ta ya, seperti kuntum ya, ikhfa artinya samar-samar antara izhar dan idgham. Cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara izhar dan idgham. Kemudian yang kesembilan terakhir taktumun ya, itu mad arid lisukun. Mad itu artinya panjang, arid tiba-tiba, lisukun bertemu dengan sukun. Nah, jadi sukun atau mati ya, baris mati yaitu apabila ada mad tabi'i atau mad lain sesudahnya ada wakaf ya, berhenti, tempat berhenti ya. Membacanya itu ada 3 macam. Yang pertama dibaca panjang sampai 3 alif ya, atau 6 harakah sama dengan panjangnya mad wajib muttasil. Nah ini lebih utama. Jadi kalau kita baca panjang sekali taktumun ya. Kemudian dibaca sedang ya, itu kalau sedang 2 alif atau 4 harakat atau 2 kali mad tabi'i. Nah ini panjangnya sedang taktumun. Kemudian boleh juga 1 alif atau 2 harakat seperti mad tabi'i taktumun. Ya baik, sekarang kita mau tahu artinya ya, terjemahnya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini saya akan baca Arab dan Indonesianya. Kalian ikuti saya ya. Saya baca per kalimat. Kalau di sini di buku Al-Qur'an itu terjemahnya per kata supaya tidak terlalu banyak kata yang saya akan baca. Ya, saya dulu baru kalian ya. Saya baca langsung kalimatnya dan terjemahnya. Ya, ikuti saya. Jadi jangan langsung diikuti sebelum saya selesai. Qala ya Adam, dia berfirman, hai Adam. Ya. Ambihum bi asma'ihim, beritahukanlah pada mereka nama-nama mereka. Yang ketiga, falamma ambahum, maka ketika dia beritahukan kepada mereka, bi asma'ihim, nama-nama mereka. Qala alam aqul lakum, dia berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian? Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui. Gaibas samawati wal ard, rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan.
sekarang saya jelaskan i'rabnya atau nahwunya ya, tata bahasa dalam bahasa Arab. Pertama di sini ada fi'lun madin. Nah, fi'lun madin itu kata kerja lampau. Nah, seperti qala, telah berkata. Nah, kemudian amba'a, ya, telah memberitahukan atau mengkabarkan, ya, telah dia. Kemudian kuntum, ya, dari kata kana menjadi kuntum, artinya kalian. Itu fi'lun madin, kata kerja lampau. Kemudian ada harfun nida dan ismul munada. Harfun nida itu kata bantu untuk memanggil. Ya, kalau ismul munada itu kata benda yang dipanggil. Umpamanya ya Adam. Jadi ya-nya itu harfun nida, Adam itu ismul munada. Kemudian yang ketiga ada fi'lul amri, ya, kata kerja perintah. Contohnya ambihum, ya, ambihum, beritahukanlah mereka. Jadi humnya itu domir muttasil, ya, dan dia menjadi maf'ulun bih, ya, objek. Beritahukanlah mereka. Kemudian ada beberapa domir, ya, kata ganti, antara lain hum, mereka, ya, laki-laki. Kemudian kum, ya, kum itu kalian. Kemudian ada al-wawu, yaitu bedun, ada wawu di situ, itu semua domir, kata ganti. Kemudian ada juga maf'ulun bih, ya, yaitu contohnya ambihum, hum. Kemudian amba'ahum. Kemudian yang keenam ada harfu jarrin, ya, contohnya dan isim majrur sesudahnya, dan juga mudhafun ilaih. Ya, ini dikatakan seperti bi asma'ihim. Nah, bi-nya itu harfu jarrin, kemudian asma itu isim majrur dan mudhaf, ya, disandarkan. Kemudian humnya mudhafun ilaih disandarkan kepadanya. Ya, juga seperti lakum, ya, harfu jarrin dan isim majrur. Kemudian yang ketujuh fi'lun mudhari'. Nah, fi'lun mudhari' itu kata kerja sedang berlangsung atau akan datang atau belum berlangsung. Contohnya akul, ya, a'lamu, tubduna, taktumun. Kemudian, ya, ada beberapa kata bantu seperti fa, bi, a, lam, waw, ya. Nah, kemudian ada isim kana, yaitu kuntum. Kemudian ada fa'il tadi al-waw, taktumun. Ya, baik, tafsirnya, ya. Tafsir Al-Jalalain, kalau dalam tafsir itu qala, itu yang dimaksud qala itu adalah Allah Ta'ala. Jadi walaupun tidak disebut Allah di situ, tapi di situ ada artinya, ya. Jadi kalau kita tekstual qala saja, tapi kalau konteks yaitu pemahaman, ya, maksudnya Allah, bukan Adam. Kemudian ya Adam, ya Adam, hai Adam, ambihum, ya, beritahukanlah kepada mereka. Maksud mereka di sini al malaikah. Jadi ini terjemahan secara konteks. Ya, konteks itu pemahaman. Ya, kalau teks itu sesuai kata yang ada di dalam Quran. Jadi umpamanya ambihum itu mereka. Jadi mereka yang dimaksud di sini adalah malaikat. Jadi Adam disuruh mengajarkan nama-nama kepada malaikat. Ya, berarti ini kalau dilihat dari penampilan, maka Adam itu guru
sementara malaikat itu murid. Jadi guru itu lebih pandai karena dia yang mengajar, dan murid itu ya tidak lebih pandai daripada guru. Ya, berarti ini kalau dilihat antara Adam dan malaikat, nah itu berarti lebih tinggi derajatnya manusia daripada malaikat. Ya, karena dia mengajarkan nama-nama. Ya. Bi asma'ihim. Ya, ini asma itu jamak dari ismun. Nah, ismun itu kalau nahwu kata benda. Tapi kalau ismun menurut bahasa itu nama. Jadi kalau ismun satu, ismani dua, asma banyak. Ya, banyak. Kemudian hum, nah itu mereka nama-nama. Ya, jadi yang dimaksud di sini dalam tafsir Al-Jalalain al-musammayat famin kulli syai' bi ismihi wa dzikri hikmatihi, ya, yakni benda-benda allati khuliqalaha, ya, yakni benda-benda itu maka disebutnya satu persatu, ya, menurut nama masing-masing berikut hikmah diciptakannya oleh Allah. Jadi sebelum diajarkan, nah itu memang sudah ada nama-namanya. Ya, seperti apa yang ada di hadapan kita disebut ini namanya meja, itu namanya dinding, ini namanya lantai, ini namanya mic, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua ada nama-namanya dan ada hikmahnya, ya, ada manfaatnya. Seperti masjid, ya, gunanya untuk salat, rumah gunanya untuk tempat tinggal, kemudian bumi gunanya tempat berpijak, ya, dan seterusnya. Jadi semua nama-nama disebutkan hikmahnya, faidahnya. Kemudian dalam ayat dikatakan falamma amba'ahum bi asma'ihim qala, maka setelah diberi tahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman. Jadi Allah berfirman di sini maksudnya ta'ala lahum muwabbihan, ya, kepada mereka guna mencela mereka yang tadi menantang, ya. Tadi ketika Allah mau menciptakan Adam, itu mereka menantang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah kamu akan menjadikan khalifah ini, ya, fiha may yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan bertumpah darah, yaitu saling bunuh-membunuh. Jadi yang dimaksud merusak di sini adalah berbuat maksiat, ya, tidak mau tunduk pada perintah Allah, seperti iblis. Ya, iblis itu disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Nah, itu namanya berbuat maksiat. Karena iblis merasa lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Adam, karena iblis diciptakan dari api, lalu Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa lebih mulia api daripada tanah, ya, padahal bukan penyebab kemuliaan disuruh sujud, ya, disuruh sujud itu hanyalah untuk ketaatan, ya, bukan karena kemuliaan, tapi karena ketaatan. Jadi kalau kamu disuruh oleh kakakmu, ya, dengan suruhan yang baik, ya, itu ketaatan, ya, bukan berarti kamu diperbudak, ya, bukan, tapi ketaatan. Begitu juga iblis disuruh sujud, itu maksudnya ketaatan. Nah, jadi makanya Allah mencela mereka, ya, karena mereka
malaikat itu membantah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Artinya, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Yang dimaksud rahasia di sini ma ghaba fiha. Maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya. Jadi ada yang tidak ditahu oleh malaikat, begitu juga manusia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Nah, itu Allah yang lebih tahu. Begitu juga kita manusia, Allah tahu apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan. Ya, kita tidak ucapkan itu maksudnya dalam hati. Jadi ada yang kita ucapkan dalam hati itu Allah tahu, walaupun orang lain tidak tahu. Ya, kita sendiri yang tahu dan Allah. Nah, itu maksudnya gaibah. Nah, kemudian wa a'lamu ma tubdun, dan apa yang kamu lahirkan. Ya, lahirkan itu maksudnya ma tuzhiruna min qaulikum. Ya, apa yang kamu keluarkan dari mulut, ya, atau kamu tampakkan berupa perkataan. Apa itu ataj'alu fiha, dan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Jadi itu yang diutarakan oleh malaikat. Kenapa kamu mau bikin khalifah di bumi ini, padahal kami ini lebih mulia. Kami ini, itu yang dia tidak kemukakan. Ya, jadi yang disembunyikan itu malaikat mengatakan kami ini sebenarnya lebih mulia daripada Adam. Karena kami ini mensucikan kamu, memuji kamu, mentaati kamu, sedangkan manusia belum tentu seperti kami. Mungkin mereka nanti berbuat kerusakan. Memang betul ada manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi tidak semua, karena banyak juga yang berbuat kebaikan. Jadi Allah tahu itu mereka yang berbuat baik dan yang berbuat kerusakan. Mungkin malaikat hanya tahunya yang berbuat kerusakan saja. Wa a'lamu ma tubdun, dan apa yang kamu lahirkan. Ya, ma tuzhiruna min qaulikum ataj'alu fiha ila akhiri, yaitu ucapan yang kamu keluarkan, yaitu kenapa hendak kamu jadikan, ya, khalifah yang berbuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah. Nah, itu yang mereka lahirkan, yang mereka sebut. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, yang dimaksud di sini tusirruna min qaulikum la yakhluqallahu akramu alaihi minna wala a'lam, yaitu ucapan yang kamu sembunyikan seperti Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai dari kami. Jadi mereka merasa ini lebih pantas, ya, menjadi khalifah daripada Adam, ya, karena mereka merasa lebih pintar, lebih hebat. Cuma dia tidak utarakan, ya. Yang diutarakan hanya ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Dia tidak utarakan kami ini orang yang makhluk yang lebih baik, yang lebih terhormat. Ya. Jadi jangan kalian di sini merasa sombong, takabur. Ya. Ada merasa lebih baik daripada yang lain. Karena kalau ada rasa takabur, itu tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Takabur itu ada dua penyebab. Yang pertama, dia merasa lebih, ya, dari yang lain, padahal di sisi Allah itu semua sama, tidak ada perbedaan kecuali takwanya. Jadi jangan ada yang merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat.
lebih dari segala-galanya. Ini kesombongan. Ya. Yang kedua, tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau zikir, tidak mau mendengar, ya, tidak mau berbuat baik. Nah, itu sombong. Seperti iblis. Ya, iblis itu tidak mau taat, tunduk pada Adam, padahal itu perintah. Karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Jadi kalian itu tidak boleh sombong. Ya, sombong itu bisa saja sombong karena kekayaan, ya, kekayaan seperti Qarun, ya, pada zaman Fir'aun. Sombong dengan kekuasaan, ya, seperti Fir'aun. Dia merasa Tuhan. Nah, itu sehingga dia sombong, takabur, ya, sehingga tidak mau ikut Nabi Musa. Sombong dengan kepintaran seperti Hamam. Ya, ini semua terjadi pada masa Fir'aun. Jadi ada orang yang merasa lebih hebat kekuasaannya. Ada orang yang merasa lebih kaya. Ya. Kenapa? Karena merasa hasil dari keringatnya tidak ada kaitannya dengan Allah, maka ditenggelamkanlah Qarun dengan hartanya. Ya, kalau kita lihat Qarun itu kunci kekayaannya saja itu dipikul oleh 2 unta, itu baru kuncinya, karena kekayaannya. Ya, sehingga dia merasa hebat sekali, tidak ingat bahwa kekayaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ditenggelamkanlah dia dengan hartanya, makanya disebut harta karun. Kemudian Fir'aun. Nah, Fir'aun itu sombong dengan kekuasaan sehingga dia merasa dirinya Tuhan. Nah, dia mau disembah seperti Tuhan, sehingga dia berkuasa, mau berbuat semaunya. Yang tidak mau taat pasti akan dibunuh atau disiksa. Nah, itu kesombongan karena kekuasaan. Kemudian kesombongan dengan kepintaran seperti Hamam. Ya, dia melihat kau mau lihat Tuhannya Nabi Musa, nanti saya bikinkan tangga menuju langit, ya, untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Ini karena kesombongan. Jadi jangan ada sombong di antara kita. Kalau ada sombong itu merasa lebih dan tidak mau taat dan patuh. Nah, itu kebalikan dari sombong itu tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu makin tinggi ilmunya, dia makin merendah, ya. Dia tidak merasa hebat dari yang lain. Kalau ada hebat, masih ada yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Ya, jadi seperti padi. Padi itu makin tinggi makin menunduk. Ya, ini makanya orang yang banyak ilmunya itu dia harus merasa masih kurang. Karena kalau ilmu dicari itu makin merasa kurang, ya. Kullama zadani ilmun, kata orang Arab, zadani jahlun, ya, fil fahmi. Setiap bertambah ilmuku, bertambah pula kebodohanku dalam ilmu, ya. Karena ilmu makin dicari, makin banyak yang tidak bisa dicapai. Makanya itu Allah mengatakan di dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Karena ilmu itu, ilmu Allah itu, walaupun laut ini dijadikan tinta, ya, lalu pohon-pohon dijadikan penanya untuk mencatat ilmu-ilmu Allah itu, maka laut ini akan habis dan pena juga itu sudah tidak mampu. Ya, itu karena ilmu Allah sangat luas yang tidak ada batasnya. Tidak seperti manusia, ya, ilmunya sangat terbatas. Jadi kalau ada orang
berilmu lalu dia merasa hebat, nah itu pertama-tama kali dimasukkan ke neraka. Karena ada 3 orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka menurut hadis Nabi. Pertama, orang yang bersedekah. Ketika ditanya oleh Allah di hari kiamat, untuk apa kamu bersedekah? Dia bilang, untukmu ya Allah. Maka Allah jawab, pasti kamu bohong. Saya tahu kamu niatmu karena mau dibilang hebat, orang yang murah memberi, orang yang dermawan, orang yang suka memberi sehingga disukai banyak orang. Ya, saya tahu. Sehingga dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu. Ditanya, untuk apa kamu berilmu? Nah, dia katakan, untukmu ya Allah. Maka Allah jawab, kamu pasti bohong. Saya tahu kamu itu berilmu supaya dikatakan orang intelek, orang pintar, orang berilmu, ilmuwan. Ya, sehingga dihempaskanlah ke dia ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berperang, ya, melawan musuh-musuh Allah. Ketika mati waktu berperang, ditanya, untuk apa kamu berperang? Ya, untukmu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, pasti kamu berbohong. Saya tahu niatmu supaya dibilang mati syahid, dibilang pahlawan, dibilang orang pemberani dan seterusnya. Maka dihempaskanlah dia ke neraka. Makanya niat itu perlu diperbaiki. Karena Allah lebih tahu niat kamu. Walaupun kamu mengatakan karena Allah, tetapi hatimu tidak, nah itu Allah pasti tahu. Jadi ini pelajari itu niat, karena niat itu menentukan. Makanya dalam hadis itu dikatakan malaikat itu tugasnya hanya mencatat amal-amal yang berupa fisik saja, yang nampak. Tetapi niat hati, ya, yang ada di dalam jiwa ini Allah yang mengoreksinya, mengawasinya. Makanya itu hati ini harus dipelihara, harus diperbaiki, harus dikembangkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang telah diciptakan dengan sempurna, maka barang siapa yang membersihkan, mensucikan jiwanya, maka dia beruntung. Tapi siapa yang mengotori jiwanya, maka dialah merugi. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Itu dengan beribadah, dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa, dengan mengaji. Kalau mengotorinya itu dengan maksiat, ya, dengan berbuat bohong, berbuat khianat, berbuat curang dan lain sebagainya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita terima. Mari kita berdoa sebelum menutup kajian ini. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.